Pemirsa, presidensi pada forum G20 harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai magnet untuk mendapatkan investasi ke dalam negeri. Tentunya hal itu akan menjadi peluang investasi yang besar bagi Indonesia, khususnya Papua. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema tentang presidensi G20, peluang emas investasi di Papua. Bersama saya Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Indonesia mendapatkan kepercayaan memegang presidensi G20 tahun 2022. Dalam presidensi tersebut, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia. Momentum presidensi G20 kali ini, dunia masih dihantui pandemi COVID-19 yang tak jelas ujungnya kapan akan berakhir. Sebagai pemimpin G20, tentu saja tugas utama Indonesia adalah menciptakan kestabilan baru di tengah krisis kesehatan. Ada 3 isu prioritas utama yang memerlukan tindakan kolektif secara global, yakni mengenai arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Pandemi ini tentu saja menghantam sektor ekonomi, termasuk ekonomi negara-negara raksasa dalam wadah G20. Di tengah kekacauan inilah, Indonesia memiliki tugas berat untuk memimpin 20 negara raksasa untuk bangkit bersama, yang tentu saja berimplikasi pada negara-negara dunia lainnya untuk turut serta bangkit. Lingkungan global itu juga berpengaruh kepada kita. Jadi lingkungan global yang lebih baik tentunya ini akan membawa manfaat yang sangat real kepada perekonomian Indonesia. Kita bisa lupakan perekonomian Indonesia akan bisa berkembang dengan lebih baik dalam 2-3 tahun belakang ke depan ini kalau kita tidak bisa membuat atau kita tidak bisa berkontribusi terhadap pembentukan ekonomi global yang juga lebih baik. Ya. Itu mungkin yang sangat real ya. Jadi bukan hanya menjadi sifatnya lebih kepada investasi atau uang yang masuk ke Indonesia, tetapi bagaimana kita juga turut serta membentuk perekonomian global, lingkungan perekonomian global yang lebih baik tadi, ya, yang lebih tahan, yang lebih tahan banting, ya, lebih sustainable, juga lebih bisa memberikan manfaat kepada negara-negara berkembang. Dari situ sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Presidensi G20 bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai magnet untuk mendatangkan investasi ke dalam negeri, termasuk di Papua. Papua adalah prospek emas untuk investasi yang harus diperkenalkan pada forum-forum bisnis dalam side event G20. Berdasarkan data terkini, tercatat perusahaan yang bergerak di bidang PMA setidaknya 155 usaha. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri tercatat 110 perusahaan. Papua memiliki Kabupaten Jayapura yang di dalamnya terdapat sederet prospek investasi. Di sektor udara, Jayapura memiliki Bandara Sentani. Di laut, Jayapura memiliki pelabuhan yang saat ini menjadi tol laut. Dan di darat,
telah terbangun Jalan Trans Papua yang menghubungkan sejumlah kabupaten di pedalaman dengan pelabuhan. Pemerintah di era Presiden Joko Widodo serius dalam membangun Papua yang diharapkan bisa menjadi modal untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam di sana. Sektor pertambangan di Papua ibarat gadis cantik yang siap dipinang investor. Tetapi jangan lupa, Papua juga memiliki sektor perkebunan yang sangat menjanjikan. Yang sedang digarap pemerintah setempat bersama Kadin adalah pengembangan kopi khas Papua. Cita rasa kopi Papua ini telah mendunia dan berhasil menembus ekspor ke Eropa. Selain kopi, bumi Papua juga menghasilkan hasil perkebunan unggulan seperti sagu, kelapa sawit, kakao, dan buah merah. Fokus lain dalam presidensi G20 adalah transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau. Salah satu bagian dalam implementasi tersebut adalah konsep hilirisasi industri pertambangan yang ramah lingkungan. Bagaimana realisasinya di Papua? Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah tengah mencari investor untuk memanfaatkan potensi sungai sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA. Untuk program ini, Papua hadir dengan pemanfaatan Sungai Mamberamo Papua yang berpotensi menghasilkan energi listrik mencapai 23.000 megawatt. BKPM akan mencari investor yang akan masuk ke Papua. Bahlil mengaku sudah ada beberapa investor masuk. Dengan demikian, apabila ada investor yang akan membangun kawasan industri yang besar, pasokan listriknya diambil dari sana. Presidensi G20 dan investasi di Papua adalah sebuah simbiose. Investasi akan membawa Papua tumbuh lebih tinggi lagi. Papua menjadi salah satu daerah yang memiliki peluang emas dalam presidensi G20. Peluang itu harus benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya agar target investasi di Indonesia, khususnya di Papua, dapat terrealisasi. Demikian sorotan Matwa TV kali ini. Sampai jumpa.